berkata pada dia, turun 2 lantai, ketemu bapakmu. Dia tidak mau. Mendekati hari raya Imlek saya telepon dia. Gimana? Berangkat sekarang. Saya doakan kamu. Ya gimana kalau nanti saya ditolak, saya dihina, diludahin. Ambil langkah pertama. Sebab kamu anak Tuhan. Dengan enggan sudah, sebab tak telepon beberapa kali. Dia berangkat. Ternyata bapaknya merindukan dia. Kalau kamu yang jahat tahu bagaimana berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu di sorga. Ketemu itu saudaraku ini sudah tua teman kita nih, sudah 50 lebih. Dipegang pipinya, dicium, dipeluk. Orang Chinese tahu tidak pernah lakukan itu. Dia cerita saudara, sejak saat itu pintu-pintu terbuka. Sejak saat itu cekal dilepaskan, dia dibebaskan secara ajaib. Karena itu saya mungkin sudah tidak se-ekstrim itu. Tetapi hari ini saya mau beritahu. Harus dekat dengan Bapak jasmani, Bapak sorgawi dan Bapak rohani. Amin. Engkau akan berbuah seperti Yusuf. Sekalipun kau dipanah. Sekalipun kau dicari perkara. Jangan takut. Lalu kemudian berkat. Saudara, saya mau tunjukkan pada saudara Yusuf abad 21. Yang memegang kunci lumbung Yusuf. Yang berpengaruh di marketplace. Pendeta Rick Warren. Pastor Rick Warren adalah pastor dari sebuah gereja kecil di Saddleback di California. Saya pernah pergi ke gedungnya. Gedungnya tidak lebih besar daripada lembah pujian. Cuma lapangan parkirnya gede. Sebab di sana 1 orang 1 mobil. Kalau di kita cuma 1 orang 1 motor, itu 1 orang 1 mobil. Tetapi saudaraku dia hamba Tuhan yang luar biasa. Cuma dia ngalami dipanah, tapi dia juga ngalami diberkati. Kenapa? Istrinya yang kekasih terkena kanker. Istri daripada Rick Warren terkena kanker yang sangat menyakitkan. Sekalipun sudah didoakan, dipuasai. Kalau namanya Rick Warren yang doakan saudara bukan puluhan ribu, jutaan. Bersamaan dengan itu dia menerima keuangan secara mendadak. Karena apa? Dia nulis buku yang sederhana sekali. The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Laku 15 juta kopi. Ini data awal tahun loh ya. Sekarang pasti bisa lebih. Katakan 1 kopi dia dapat royalti $10. Berarti dia terima 1,5 triliun mendadak. Dan ini yang dikatakan Rick Warren. Dia berkata begini, dulu saya berpikir kehidupan itu seperti naik ke puncak gunung, lalu turun, pergi ke lembah, lewat bayang-bayang maut, melalui padang belantara, ketemu sungai, ketemu dengan berkat, ketemu kebun. Ternyata hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu ternyata seperti kita naik kereta api, yang ada 2 relnya. Relnya namanya the good and the bad. Hidup itu adalah series of testing and series of problems. Ketika ditanya apa tujuan hidupmu, dia berkata in a nutshell, dengan singkat. Hidup adalah preparation for eternity. Persiapan untuk kekekalan. Persiapan untuk kekekalan bukan untuk yang giginya sudah habis, rambutnya sudah habis. Bukan mulai saat engkau masih muda. Kau tahu your destiny. Engkau dipersiapkan untuk kekekalan. Memerintah bersama Yesus. Berapa lama kekekalan? 1 miliar tahun lebih. 1 triliun tahun lebih. Bertriliun-triliun, tidak terbatas. Itulah hidup yang sebenarnya. Karena itu firman Allah berkata, peringatkan pada orang kaya. Perintahkan pada mereka untuk tidak sombong. Tidak berharap sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Tetapi sebaliknya, ready to share. Karena itu generosity mesti masuk dalam core value daripada jemaat kita. Ready to share, willing to give. Untuk mempersiapkan dasar hidup yang sebenarnya. Amen. Dia berkata bagaimana menghadapi keduanya itu. Ini menarik apa yang dikatakan Rick Warren. Dia menulis sebuah artikel. Ada satu ayat dalam 2 Tawarik 32 ayat 31. Anda silakan buka itu.
2 Tawarik 32-31 bagian B. Waktu itu Raja Hizkia baru saja ditolong secara ajaib. Menang dari kepungan daripada Sanherib. Tuhan memulihkan dia itu kerajaannya, keagungan, kekayaan dan semuanya. Tetapi dalam New Living Translation dikatakan, God withdrew from Hezekiah. In order to test him and to see what was really in his heart. Nah saudaraku, Tuhan mengundurkan diri dari Hizkia. Hizkia tidak berbuat dosa, tapi Tuhan sepertinya membiarkan kau sendiri. Untuk apa saudaraku? To test you and me. Hidup ini penuh problema. Kalau saat ini saudara belum ada problema, saudara akan memasukinya. Tapi saudara yang ada problema, engkau akan keluar daripada problema itu untuk masuk problema yang baru. Tapi jangan khawatir, kita punya backing, namanya the mighty God of Jacob, namanya gunung batu Israel, Yeshua. Amin. And to know what is really in your heart and mind. Tuhan itu izinkan. Ulangan pasal 8, Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu roti serba sedikit. Air minum serba sedikit. Membiarkan engkau di padang gurun ini untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Setiap suami ingin tahu isi hati istrinya. Dan istri ingin tahu isi hati suaminya. Amin. Dan Tuhan Maha tahu, tapi dia ingin ngetes saudara dan saya. Namanya kita tunangan Kristus kan? Apa betul bisa apa dia betul setia? Para pemuda-pemudi yang cari pasangan hidup. Diuji, dites, dilihat keasliannya. Sebab kalau baru kenal, waduh saudaraku, persis malaikat, bahkan seperti Tuhan Yesus. Kalau dia memuji Tuhan, saudaraku, kalau dia berkhotbah memuji Tuhan seperti Gabriel. Kalau dia berperang dalam roh, dia seperti Mikael. Tapi di luar kayak gembel maksudnya. Amin, saudaraku. Rick Warren berkata, life is a series of tests. Camkan ini saudaraku. Kalau saudara mengerti ini, kau berkata kenapa? Because God is more concerned about your character. More than comfort, kata Rick Warren. Lebih daripada comfort, orang tua akan mau anaknya comfort. Kita sering menekankan kebaikan Tuhan, lupa dia itu Bapak yang mendisiplin. Katakan disiplin. Murid itu disciple. Taliban. Kita ini Talibannya Yesus. Amin, saudaraku, bahasa Arab ya. Kita ini Taliban dari Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Rick Warren mengatakan a series of tests. Betapa benarnya saudara. Lalu dia mengajarkan kepada kita seperti ini. Dia berkata, in happy moments, praise God. Amin. In difficult moments, seek God. Mencari Tuhan dengan apa? Berdoa. Berpuasa, mencari wajahnya di firman-Nya. Counsel dari hamba-hamba Tuhan. In quiet moments, worship God. Ya, banyak orang in quiet moments ngelamun. Lihat situs porno. Salahnya sendiri kalau jatuh ya. Tetapi in quiet moments, sadari kehadiran Tuhan. Worship God. Dan ini dia, in painful moments, trust God. And every moments, thank God. Haleluya. Ada orang lihat saya, Pak, Bapak ini bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya bilang itu anugerah Tuhan. Ketika ada orang yang memanah, ada orang yang memusuhi, selalu ujungnya ada berkat yang lebih besar. Karena itu saya kalau difitnah orang, saya sudah ajari saudara, kalau difitnah orang, saya bisa bersuka cita. Sebab saya kasih nama itu Fitnamin. Ibuku nih orang yang bijaksana. Dia bilang, hati-hati ya, kalau ada orang ngomongnya kayak gelali.
yang manis, hati-hati itu pasti musuh. Ternyata Alkitab betul, musuh mencium secara berlimpah-limpah, tapi sahabat menegur. Kalau ada orang tidak mau negur saudara, dia bukan sahabat. Dia musuhmu, dia senang kau jatuh. Sahabat, biar ngomel tidak apa-apa. Kita memberitahu, because we love him. Saudara, saya kalau difitnah, saudara masih ingat perumpamaan tentang tai kuda? Ada tai kuda, mesti ada kudanya. Selalu saudara. Saudara lihat ini. Kehidupan itu saudara seperti itu. Baru-baru kan saya alami yang bulan lalu. Saya pernah saksi di sini. Bukan di sini mungkin. Mungkin waktu itu di Royal. Tanggal 10 September. Saya baru pulang dari perjalanan ke Sydney, Melbourne. Dalam keadaan tubuh saya capek. Ada masalah yang lain. HP saya itu low bat karena tidak bisa di-charge. Dalam keadaan tubuh saya low bat, HP-nya juga low bat, saudaraku. Sepertinya God withdrew from me. Hati-hati, kalau rasanya nggak ada hadirat Tuhan, saudara, biasanya ujian datang. Benar saudara, waktu perjalanan pulang masuk daerah Sanur, mendadak polisi di depan saya itu berhenti mendadak. Menurut keterangan supir saya tidak lihat ada anjing lewat, saudara. Dia ngerem, mobil patroli itu, patwal itu. Berhenti, mobil saya ini, mobil yang baru beli itu, Alphard itu, berhenti saudara. Zet, dari belakang. Bukan anak panah saudara, tapi meriam saudaraku. Saya ditabrak oleh minibus. Brrrr. Saya cuma lihat ke belakang, istri saya terpental ke depan, saudara. Sebelum saya keluar, saya pastikan yang keluar ini Yesus bukan Arifin. Saya tarik napas dulu. Sambil bahasa roh komplit, saudara. Shikala bapak. Sebab kalau saya langsung keluar, yang keluar Arifin Arek Surabaya, sengketan itu. Saya minta Roh Kudus menguasai saya. Udah tenang? Keluarlah saya. Begitu saya keluar saudara, sambil kita harus, mata kita jangan keliru. Saya paksa enggak lihat mobil saya. Sebab kalau saya lihat mobil saya, saudaraku, dari tumbukan seperti itu, nanti dagingku yang keluar saudara. Dan nanti kalkulatornya bermain. Tapi saya lihat orang ini, dia datang dari jauh, minta maaf. Minta maaf Pak, tidak sengaja Pak. Mulai tanya ini teman saya Pak, saya tidak sengaja Pak. Aduh Pak, minta pengertian Pak. Kalau saya lapor bosnya ya paling dia pecat, tapi saya tidak diganti. Lalu yang keluar dari mulut saya bilang, saya memaafkan Anda, saya terima kerugiannya. Toh Bapak tidak bisa bayar, ini mahal sekali. Saudaraku, waktu saya lirik sedikit, ya kira-kira si cap tiaulah 40 juta gitu untuk memperbaiki ini. Dan saya tidak asuransikan mana-mana, saya asuransinya langsung kerajaan sorga. Saudara, dia heran mendengar perkataan saya, ini yang paling penting, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ketika engkau ditabrak dari belakang, yang tidak usah tanya siapa salah benar ya, pasti salah dia itu. Engkau memberkati, membebaskan orang itu.